Halo, saya Nanda Najwa Karisma dari jurusan Sastra Inggris akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia di sesi 7 tugas 3 dengan judul Mempertahankan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa dan simbol pemersatu. Sejak Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia menjadi fondasi persatuan nasional. Di era globalisasi, dominasi bahasa asing menantang eksistensi bahasa Indonesia. Karena itu, menjaga dan memartabatkan bahasa Indonesia semakin penting. Pentingnya bahasa Indonesia yang akan saya bahas yaitu ada 3. 1. Simbol identitas. 2. Fondasi persatuan nasional. 3. Tantangan dari bahasa asing. Melalui pelestarian dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia, kita dapat memastikan bahwa bahasa ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah arus globalisasi. Bahasa Indonesia di forum internasional yaitu 1. AICIS menempatkan bahasa Indonesia di panggung global. 2. Wakil Presiden dan pejabat negara menyampaikan pidato dalam bahasa Indonesia. 3. Sesuai amanat Perpres 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam forum nasional dan internasional di Indonesia. 3. Meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Dalam konteks global, bahasa Indonesia semakin diakui sebagai bahasa ilmu dan diplomasi. Dengan banyaknya forum internasional yang menggunakan bahasa Indonesia, legitimasi dan keberadaannya sebagai bahasa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam diskusi global semakin kuat. Hal ini menciptakan kesempatan bagi generasi muda untuk memperluas wawasan dan keterampilan bahasa mereka, dan juga mampu bersaing di arena internasional. Bahasa Indonesia semakin dipelajari di berbagai negara, menunjukkan perkembangan yang positif dalam pengenalan dan penggunaan bahasa ini di ranah internasional. Beberapa poin penting mengenai perkembangan tersebut adalah jumlah mahasiswa asing yaitu 6.967 mahasiswa asing yang belajar di Indonesia dari data tahun 2017. Nomor 2, program pertukaran. Banyak universitas di luar negeri menawarkan program pertukaran yang mencakup pembelajaran bahasa Indonesia. 3. Pengajaran bahasa. Banyak lembaga pendidikan di luar negeri mulai membuka kelas bahasa Indonesia, baik di tingkat dasar maupun lanjutan. Nomor 4. Minat global. Terdapat peningkatan minat terhadap kebudayaan Indonesia yang mendorong orang asing untuk mempelajari bahasa ini sebagai bagian dari pemahaman budaya. Dari langkah-langkah ini, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi komunikasi, tetapi juga sebagai gerbang untuk memahami budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Kesimpulan dari presentasi yang ingin saya sampaikan yaitu, bahasa Indonesia telah kuat secara nasional dan mulai mendunia. Globalisasi bukan ancaman jika kita bangga berbahasa Indonesia. Mari bersama menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa yang santun, ilmiah, dan mendunia. Ayo cintai, gunakan, dan lestarikan bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya, Nanda Najwa Karisma. Terima kasih.